Hai, konbanwa. Hari ini ya, aku ingin melanjutkan Nihongo Tango Speedmaster Ensang gitu ya. Tapi sebelum membuat materi Ensang ini, kita harus masak dulu. Ada peribahasa bahasa Jepang yang mengatakan arahete wa ikusa ga dekinai. Nggak bisa bertempur kalau perut lapar. Makanya itu hari ini ya kita buat makan malam dulu. Tachio, ikan pedang ya. Ini mau aku bakar. Kemudian sama hotate, slop, kerang ya, kepala besar. Ini juga aku mau bakar. Habis makan malam baru kita belajar ya. Oke. Oke, kita mau bakar tachiwo, ikan pedang ya. Oke. Tatenya ada dua yang kecil. Hai. Hai, selesai. Siap menunggu hingga terbakar. Kita akan menyiapkan makan malam. Oke deh. Hai, 料理完成しました。では、いただきましょうか。はい、乾杯。いただきます。はい、sampai nanti. Hai, konbanwa, Sapri des. Hari ini ya, aku ingin melanjutkan Nihongo Tango Speedmaster N3 ya. Untuk unit pertama yang kemarin baru kita selesaikan separuh gitu. Oke, udah selesai masak, udah makan, udah kenyang, siap untuk bertempur gitu ya. Hai, kemarin sampai nomor 31 gitu ya. Hai, kita lanjut ke nomor 32. Unit 1, Jikang Toki. Ini artinya ya jam, waktu gitu. Nomor 32, Season. Season ini ya artinya musim, atau juga bisa disebut dengan kisetsu. Kisetsu juga boleh gitu. Nah, season ini ya serapan dari bahasa Inggris gitu. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Mosugu hanami no season desu ne. Katanya ini bisa diartikan sebentar lagi musim hanami. Hanami itu ya melihat bunga sakura gitu ya. Hai, hanami ini ya tradisi melihat bunga sakura gitu ya, sebentar lagi. Cocok ini.
sekitar 2 minggu lagi lah sakura yang aslinya gitu ya akan mekar gitu ya. Ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Jepang, bahkan seluruh masyarakat yang dari dunia gitu, banyak yang datang ke Jepang ini ya untuk menikmati bunga sakura gitu. Hai, kita masuk nomor 33. Rinji. Hai, ini artinya ya di luar jadwal. Contoh kalimatnya, Rinji Kyugyo. Ini bisa diartikan libur sementara di luar jadwal gitu. 34. Kyuka. Kyuka ini ya artinya cuti gitu. Contoh kalimatnya, Raigetsu 1週間 hodo kyuka o toru tsumori desu. Katanya ini bisa diartikan bulan depan saya ingin ambil cuti kurang lebih 1 minggu. Nah, kyuka to yukyu. Yukyu ini ya anggap aja cuti yang disediakan oleh perusahaan di bawah hukum serikat buruh gitu. Biasanya ya kami dijatah ya di perusahaan dulu itu sekitar 20 hari setahun. Nah, dalam 1 bulan itu ya bisa mengambil sampai 3 hari gitu ya. Tergantung dari perusahaannya gitu. Tapi nggak semuanya gitu ngasih yukyu ini gitu. Kadang ada yang sedikit gimana ya, perusahaan yang agak gle gitu ya, nggak, apalagi black gitu ya, black company gitu ya, mereka tidak akan memberikan yukyu. Makanya tergantung dari perusahaan tersebut ya, kebijakan dari perusahaan tersebut, mereka akan memberikan yukyu dengan gimana, dengan ringan ataupun dengan kelonggaran gitu. Kyuka ini ya bisa diartikan cuti dalam definisi bebas gitu, tidak terikat oleh hukum serikat buruh gitu. Hanya saja ya ada beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas sesuai dengan janji di kontrak kerjanya itu. Mereka ada yang menyediakan fasilitas itu, terutama perusahaan-perusahaan besar ya di Jepang ini gitu. Misalnya mereka menyediakan fasilitas kyuka ya, cuti itu macam cuti ikuji kyuka, cuti untuk mengasuh anaknya masih kecil baru lahir, biasanya 1 tahun itu ya. Mereka ada yang memberikan fasilitas ikuji kyuka untuk mengasuh anaknya hingga umur 1 tahun gitu. 35. Yonaka, ini artinya tengah malam. Contoh kalimatnya, Tokidoki yonaka ni me ga samerun desu. Katanya ini bisa diartikan kadang-kadang saya terjaga di tengah malam gitu. 36. Shinya. Shinya ini artinya ya larut malam. Contoh kalimatnya, Konna shinya ni denwa shitara dame da yo. Katanya ini bisa diartikan tidak baik loh menelepon larut malam seperti ini gitu. Kemudian yang sebagai tambahan, mayonaka. Mayonaka ini bisa diartikan malam-malam buta gitu ya. Nomor 37. Akeru. Akeru ya, ini tergantung kanjinya ya, bisa beda gitu maknanya ya. Nah, akeru di sini bermakna ya fajar, menyingsing ataupun berakhir gitu ya. Nah, akeru kalau yang kanji yang satu lagi, kanji yang kayak bong seperti ini, itu artinya membuka gitu. Nah, di kali ini ya, dia kanjinya kanji me ataupun akeru, dalam arti bisa digunakan untuk fajar, menyingsing ataupun berakhir gitu. Contoh kalimatnya, Yoga akeru shu ake ni. Ini kan yoga akeru ini ya bisa diartikan ya malam berakhir, dalam arti fajar akan menyingsing gitu ya. Shu ake ni ini bisa diartikan awal minggu gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya ya, bisa menyatakan akhir dari sesuatu, kemudian bisa juga diartikan awal dari sesuatu, tergantung konteks kalimatnya. Masuk nomor 38. Hajime. Hajime ini artinya ya awalnya. Contoh kalimatnya, Hajime wa ammari kyoumi ga nakatta no desu ga dandan omoshiroku natte kitan desu. Katanya ini bisa diartikan awalnya saya tidak begitu tertarik katanya, tapi lama-kelamaan menjadi menarik gitu. Contoh selanjutnya ya, Kotoshi no hajime. Ini bisa diartikan awal tahun ini. Lanjut ke nomor 39. Ato. Ini berarti nanti gitu ya. Contoh kalimatnya, ato de denwa shimasu. Ini bisa diartikan nanti saya telepon. Masuk nomor 40. Sai.
Ini bisa diartikan saat. Nah, ini agak formal gitu kesannya ya. Pada dasarnya dalam percakapan sehari-hari ya, saat ini ya menggunakan kosakata toki gitu ya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Gaishutsu no sai wa kanarazu kagi o kakete kudasai. Ini bisa diartikan saat keluar rumah pastikan mengunci pintu gitu ya. Nah, di sini ya bisa juga sih diganti gitu kan. Bukan gaishutsu no sai tapi gaishutsu no toki gitu kan. Nah, gaishutsu no toki ini ya dia berkesan itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau sai ini ya pada dasarnya aku biasanya menggunakan untuk dalam situasi gimana ya? Saat presentasi kaizen di perusahaan gitu ya, ataupun dari saat speech gitu ya, lagi pidato di depan orang banyak gitu. Jadi sai ini ya dalam percakapan sehari-hari jarang digunakan gitu. Hai, masuk nomor 41. Doji. Doji ini artinya ya dalam waktu bersamaan. Contoh kalimatnya. Kiyo janai kara futatsu no koto o doji ni dekinai desu katanya. Ini bisa diartikan saya tidak cekatan, jadi tidak bisa mengerjakan dua hal dalam waktu bersamaan. Hai, masuk nomor 42. Tata ima. Ini bisa diartikan baru tadi ini. Contoh kalimatnya, gomen, mata katanya. Katanya. Tata ima, kita tokoro katanya. Ini bisa diartikan maaf, udah nunggu. Enggak kok katanya. Baru tadi ini datang gitu ya. Hai, masuk nomor 43. Hayame. Ini bisa diartikan lebih awal. Contoh kalimatnya. Okureru to ikenai kara hayame ni deo katanya. Ini bisa diartikan karena tidak boleh terlambat, ayo pergi lebih awal katanya ya. Hai, nomor 44. Genzai. Genzai artinya ya saat ini gitu. Contoh kalimatnya. Koko wa mukashi kojo deshita ga genzai wa soko ni natte imasu katanya. Ini bisa diartikan di sini dulunya pabrik tapi saat ini sudah jadi gudang gitu. Hai, 45. Kako. Ini artinya ya sudah lewat ataupun masa lampau. Dia memiliki dua makna gitu. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya ya. Dia bisa berarti sudah lewat, juga bisa diartikan masa lampau. Pada dasarnya ya kako ini ya makna utamanya itu adalah masa lampau gitu. Hai, contoh kalimatnya. Kensaku shite kako no kiji o yomu koto mo dekimasu. Ini bisa diartikan bisa juga menelusuri dan membaca artikel yang sudah lampau gitu ya. Hai, 46. Mirai. Mirai ini ya artinya adalah masa akan datang. Contoh kalimatnya. 100年後 Sonna toi mirai no koto wa wakaranai na katanya ya. Ini bisa diartikan 100 tahun yang akan datang. Masa akan datang yang sejauh itu saya tidak mengerti katanya gitu ya. Hai. 47. Shorai. Shorai ini artinya ya masa depan. Contoh kalimatnya. Shorai wa jibun no ie o mochitai desu katanya. Ini bisa diartikan di masa depan saya ingin punya rumah sendiri. Jadi sini ya udah bisa kalian lihat gitu perbedaan dari mirai sama sorai gitu ya. Nah, mirai ini adalah masa akan datang, dalam arti lain ya cenderung perkiraan gitu ya kesannya gitu ya. Bisa dikatakan juga kayak macam hayalan gitu. Sementara sorai ini ya dia bermakna ya masa depan, dan ini dia lebih detail, lebih rinci, ada perinciannya gitu ya. Itu dia perbedaannya gitu. Hai, 48. Isho. Ini bisa diartikan seumur hidup. Contoh kalimatnya. Isho koko de hataraku tsumori wa arimasen katanya. Ini bisa diartikan saya tidak mau bekerja di sini seumur hidup saya gitu. Hai, 49. Eien. Ini artinya ya selamanya. Eien ini ya sering keluar di syair-syair dalam lagu bahasa Jepang gitu ya. Selamanya gitu ya. Hai, contoh kalimatnya. Takarakuji nante eien ni ataranai kiga suru katanya. Ini bisa diartikan saya pikir selamanya saya tidak akan menang lotre gitu. Hai, lotre, takarakuji togel. Hai, 50. Gendai. Ini artinya zaman sekarang. Contoh kalimatnya.
Kore mo gendai wakamono no tokuchou desu katanya. Ini bisa diartikan ini juga termasuk ciri khas anak muda zaman sekarang gitu ya. 51. Konnichi. Ini artinya ya pada saat ini. Contoh kalimatnya, Konnichi, watashi tachi no seikatsu wa seikai keizai no eikyou o masu-masu ukeru you ni natte imasu katanya. Jadi bisa diartikan saat ini kehidupan kita menjadi semakin dipengaruhi oleh dampak ekonomi dunia gitu. Hai, nomor 52. Jidai. Jidai artinya zaman. Contoh kalimatnya, Oya to kono kankei wa itsu no jidai mo kawaranai to omoimasu katanya. Ini bisa diartikan hubungan orang tua dan anak kapanpun zamannya menurut saya tidak akan berubah katanya gitu ya. Sebagai tambahan ya, contohnya gitu ya, Edo Jidai. Ini artinya ya zaman Edo. Gakusei Jidai. Ini artinya ya zaman kuliah gitu ataupun zaman masih sekolahan gitu juga boleh gitu ya. Karena gakusei ini nggak fokus sama kuliah aja gitu. SMA juga gakusei, SD juga gakusei gitu ya. Hai, masuk nomor 53. Nani nani nendai. Ini bisa diartikan eraan gitu ya. Contoh kalimatnya, 90 nendai no hitto kyoku o atsumeta CD. Ini bisa diartikan CD yang mengoleksi lagu-lagu hit era 90-an gitu. 54. Seiki. Ini bisa diartikan abad. Nah, contohnya ya, Nijuiseki, 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 Nijuiseki. Kemudian Konseki. Ini bisa diartikan abad 21. Kemudian abad ini gitu ya. 55. Tatsu. Tatsu ini artinya ya lewat gitu. Hanya saja ya ini bernuansa untuk waktu gitu. Lewat dia untuk waktu, bukan lewat untuk mobil gitu kan. Mobil lewat, mobil ga no kuruma ga tatsu. Salah. Hai, contoh kalimatnya. Are kara 1 jikan tatsu kedo mada renraku ga konai. Ini bisa diartikan sudah lewat 1 jam tapi belum ada kabar katanya. Hai, 56. Nani nani buri. Ini bisa diartikan lagi setelah beberapa lama gitu. Contoh kalimatnya, Nananen buri ni mukashi no tomodachi to atta katanya. Ini bisa diartikan saya bertemu lagi dengan teman lama setelah 7 tahun tidak bertemu gitu. Hai, 57. Hinichi. Ini bisa diartikan ya hari gitu. Contoh kalimatnya, Hikoshi no hinichi ga kimarimashita. Ini bisa diartikan hari pindahan sudah ditentukan gitu. Hai, lanjut ke 58. Nichiji. Ini bisa diartikan tanggal dan jam. Contoh kalimatnya, Kuashi nichiji ga kimattara oshiete kudasai gitu. Hai, ini artinya ya, kalau tanggal dan jam yang detail sudah ditentukan, tolong beritahu gitu. Hai, 59. Hizuke. Ini artinya tanggal. Contoh kalimatnya, Hizuke no tokoro wa kyou no hizuke o kakeba in desu ka katanya. Hai, ini bisa diartikan di bagian tanggal, tulis saja tanggal hari ini ya gitu ya. 60. Konkai. Konkai ini artinya kali ini. Contoh kalimatnya, Konkai wa dame datta kedo tsugi mata gambareba iyo katanya. Ini bisa diartikan kali ini tidak berhasil, tapi lain kali yang penting berusaha saja gitu. Hai, 61. Jikai. Jikai ini ya artinya berikutnya gitu, selanjutnya juga boleh gitu. Hai, 62. Kikai. Kikai ini ya artinya kesempatan. Nah, ada juga sih kikai, kanjinya beda lagi. Itu dia artinya mesin gitu, makanya harus hati-hati. Nah, kikai yang kali ini adalah kesempatan. Hai, contoh kalimatnya. Otagai isogashikute nakanaka au kikai ga arimasen katanya. Ini bisa diartikan karena sama-sama sibuk tidak ada kesempatan untuk bertemu.
Hai, 63. Chance. Chance ini artinya ya juga kesempatan gitu. Yasuku kaitakatta kara ima ga chance desu yo katanya. Ini bisa diartikan kalau ingin beli murah, sekaranglah kesempatannya gitu. Hai, terakhir nomor 64. Kikake. Kikake. Ini artinya ya bermula dari. Contoh kalimatnya, hikoki de tonari no seki ni natta no ga kikake de kare to tsukiau you ni narimashita. Ini bisa diartikan bermula dari tempat duduk di pesawat yang bersebelahan, saya berpacaran dengan dia gitu ya. Wihi gitu ya. Hai, unit 1 dari Nihongo Tango Speedmaster Ensang ini telah selesai. Jangan lupa dibagi-bagikan sama teman-temannya yang lain. Aku yakin ya kalau diikuti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kenapa? Belajar bahasa Jepang itu ya, ini adalah syarat mutlak gitu. Tidak boleh miskin kosakata gitu. Baik itu N3, N2, N1, kita harus kaya kosakata. Jangan lupa diikuti terus video Nihongo Tango Speedmaster N3 ini ya. N2 juga pasti akan aku buat juga gitu. Hai, sampai jumpa di video selanjutnya. Goshichou arigatou gozaimashita.